أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dalam hal ini, tertera tentang Syariah Hazrat Ghalib bin Abdullah Laisi ke arah Fadak. Hazrat Bashir bin Sa'ad pergi ke arah Banu Murrah di Fadak bersama 30 orang pada bulan Sya'ban tahun 7 Hijriah. Banu Murrah telah mensyahidkan semua sahabat Hazrat Bashir bin Sa'ad. Hal ini telah disebutkan sebelumnya. Ketika Rasulullah SAW menerima kabar tentang kesyahidan para sahabat Hazrat Bashir bin Sa'ad, beliau mempersiapkan Hazrat Zubair bin Awam dan bersabda, "Pergilah hingga kalian sampai ke tempat di mana para sahabat Hazrat Bashir bin Sa'ad telah syahid. Dan jika Allah memberikan kemenangan kepada kalian, maka jangan biarkan seorang pun dari mereka atau musuh-musuh yang berbuat zalim, yang telah membunuh, yang telah mensyahidkan kaum muslim, jangan biarkan mereka." Rasulullah SAW mempersiapkan 200 sahabat untuk menyertainya dan memberikan bendera untuk mereka. Ketika Hazrat Ghalib mendekati musuh, beliau mengirim mata-mata, yakni Hazrat Ghalib mengirim mata-mata. Beliau mengirim Hazrat Ulbah bin Zaid bersama 10 orang ke arah tempat tinggal musuh. Mereka melihat sekelompok orang dan kembali kepada Hazrat Ghalib untuk melaporkan seluruh keadaan. Hazrat Ghalib maju hingga begitu dekat, sehingga bisa melihat mereka. Musuh tertidur dengan tenang. Hazrat Ghalib lalu memuji dan bersyukur kepada Allah. Lalu berseru kepada musuh seraya berkata, "Aku mewasiatkan kepadamu untuk bertakwa kepada Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya." Beliau berkata kepada para sahabatnya, bukan kepada musuh, "Aku mewasiatkan kepadamu untuk bertakwa kepada Allah yang Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya, dan agar kalian menaatiku dan tidak membangkang kepadaku, serta tidak menentang perintahku. Karena orang yang tidak taat, pendapatnya tidak diperhitungkan." Dalam riwayat lain disebutkan dengan kata-kata, "Janganlah kalian membangkang kepadaku, karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menaati pemimpinku, berarti ia menaatiku, dan barang siapa menentangnya, berarti ia menentangku. Maka jika kalian menentangku, berarti kalian menentang Nabi kalian." Kemudian beliau menghubungkan tali persaudaraan di antara mereka dan berkata, "Wahai Fulan, engkau bersama si Fulan, dan wahai Fulan, engkau bersama Fulan. Janganlah ada di antara kalian yang berpisah dari saudaranya. Jangan sampai salah seorang dari kalian datang kepadaku lalu aku bertanya, 'Di mana saudaramu?' Dan kamu menjawab, 'Aku tidak tahu.' Ketika aku mengucapkan takbir," kemudian beliau berkata, "Ketika aku mengucapkan takbir, ucapkanlah takbir bersamaku." Ketika perang dimulai, kaum muslim mengepung musuh, lalu Hazrat Ghalib mengucapkan takbir. Para sahabat yang lain juga mengucapkan takbir dan menghunus pedang mereka. Musuh pun keluar, siap untuk berperang. Pertempuran berlangsung beberapa saat, dan kaum muslim membunuh mereka.
Pada hari itu, slogan kaum muslim adalah "Amit, amit, datangkanlah kematian." Kaum muslim membawa beberapa unta dan kambing sebagai harta ganimah perang. Setiap orang mendapat bagian 10 unta atau 10 kambing sebagai pengganti satu unta. Kemudian ada sebuah Syariah Hazrat Syuja bin Wahab yang dikirim ke Si. Syariah ini terjadi pada bulan Rabiul Awal, tahun ke-8 Hijriah, di bawah pimpinan Hazrat Syuja bin Wahab ke Si. Ini adalah satu tempat yang berjarak 5 malam perjalanan dari Madinah, terletak antara Mekah dan Basrah. Nama ayah Hazrat Syuja adalah Wahab bin Rabi'ah. Hazrat Syuja termasuk di antara para sahabat terkemuka yang memeluk Islam pada masa-masa awal. 6 tahun setelah kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atas isyarat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, Hazrat Syuja bergabung dengan kafilah kedua Muhajirin ke Habsyah dan pergi ke sana. Beberapa waktu kemudian, setelah mendengar kabar palsu bahwa penduduk Mekah telah masuk Islam, Hazrat Syuja kembali dari Habsyah ke Mekah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan para sahabat untuk berhijrah ke Madinah, Hazrat Syuja bersama saudaranya Uqbah bin Wahab meninggalkan tanah Mekah dan pergi ke Madinah. Hazrat Syuja ikut serta bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam semua peperangan termasuk Badar, Uhud dan Khandaq. Beliau syahid dalam perang Yamamah pada usia sedikit lebih dari 40 tahun. Tentang rincian syariah ini dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus menerima laporan bahwa dari daerah Si, Banu Hawazin sedang membantu musuh-musuh Islam dan merampok anggota sekutu Muslim, lalu bersembunyi di hutan-hutan. Pada bulan Rabiul Awal tahun 8 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menugaskan Hazrat Syuja dengan 24 mujahidin untuk menumpas Banu Hawazin yang juga dikenal sebagai Banu Amir. Hazrat Syuja bersama para mujahidin melakukan perjalanan di malam hari dan bersembunyi di siang hari hingga tiba-tiba mereka sampai di perkampungan Banu Amir pada pagi hari dan melaksanakan serangan. Hazrat Syuja memerintahkan para mujahidin untuk tidak mengejar mereka. Mereka mendapatkan banyak unta dan kambing yang kemudian mereka bawa ke Madinah dan membagikan harta ganimah perang. Setiap orang mendapat bagian 15 unta. Syariah ini berlangsung selama 15 hari. Kemudian ada syariah Hazrat Ka'ab bin Umair ke arah Zat Atlah. Syariah ini terjadi pada tanggal 8 Rabiul Awal tahun 8 Hijriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Hazrat Ka'ab bin Umair Al-Ghifari ke arah Zat Atlah yang terletak di belakang Wadi'ul Qura di wilayah Syam dan berada di sekitar Mu'tah, berjarak sekitar 600 mil dari Madinah. Hazrat Ka'ab disertai 15 sahabat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menerima kabar bahwa Banu Qudah telah mulai mempersiapkan pasukan besar di Zat Atlah di luar Wadi'ul Qura untuk menyerang kaum muslim. Ketika sampai di Zat Atlah, Hazrat Ka'ab menemukan pasukan musuh yang sangat besar. Hal ini terjadi karena ketika Hazrat Ka'ab berangkat dan mendekati Zat Atlah, seorang mata-mata musuh melihat mereka dan segera memberitahu orang-orangnya tentang kedatangan kaum muslim. Mereka bersiap-siap dan membentuk pasukan besar. Para sahabat menyeru mereka kepada Islam, namun mereka menolak dan mulai memanah para sahabat. Ketika para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini melihat tindakan mereka, mereka berperang dengan penuh pengorbanan
hingga akhirnya semua gugur sebagai syahid. Di antara para sahabat ini, ada satu sahabat yang terluka di antara yang terbunuh. Ia berhasil meloloskan diri dari sana. Menurut satu riwayat, orang ini adalah Hazrat Ka'ab bin Umair sendiri. Tertera bahwa ketika malam menjadi dingin, ia menaiki tunggangan dan datang kepada Rasulullah SAW dan memberitahukan kepada beliau tentang kejadian tersebut. Berita ini sangat menyedihkan bagi beliau. Rasulullah SAW segera berniat untuk mengirimkan pasukan ke arah mereka. Namun kemudian beliau mendapat kabar bahwa orang-orang ini telah pindah dari tempat itu ke tempat lain, sehingga beliau menunda niat tersebut. Kemudian Ghazwah Mu'tah. Ini terjadi pada bulan Jumadil Ula tahun 8 Hijriah atau September 629 Masehi. Mu'tah adalah sebuah pemukiman di wilayah Balka di perbatasan Syam yang berjarak sekitar 600 mil dari Madinah. Perang ini juga disebut Ghazwah Jaishul Umara karena Rasulullah SAW menunjuk lebih dari satu pemimpin untuk pasukan ini sebelum keberangkatannya. Tentang sebab terjadinya perang ini, tertera bahwa sebelumnya Rasulullah SAW mengutus Hazrat Haris bin Umair sebagai utusan dengan membawa surat beliau kepada penguasa Basrah. Ketika ia sampai di tempat bernama Mu'tah, Syurahbil bin Amr Ghassani mendatanginya dan bertanya, "Kemana kamu akan pergi?" Ia menjawab, "Saya akan pergi ke Syam." Syurahbil bertanya, "Apakah kamu utusan Muhammad Rasulullah SAW?" Ia menjawab, "Ya, saya adalah utusan Rasulullah SAW." Syurahbil memerintahkan untuk mengikatnya. Ia berkata kepada para pengikutnya, "Ikatlah dia." Kemudian Syurahbil membunuhnya, sehingga beliau mati syahid. Ketika berita ini sampai kepada Rasulullah SAW, hal ini sangat menyedihkan beliau. Beliau SAW memanggil para sahabat dan memberitahu mereka tentang kesyahidan Hazrat Haris bin Umair dan tentang orang-orang yang telah membunuhnya. Karena sebab inilah terjadi Ghazwah Mu'tah. Hazrat Muslim Maud menjelaskan sebab-sebab dan latar belakang perang ini dengan menulis, ketika Rasulullah SAW kembali dari ziarah Ka'bah, beliau mulai menerima kabar bahwa suku-suku Arab Kristen di perbatasan Syam sedang mempersiapkan serangan terhadap Madinah atas hasutan orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir. Oleh karena itu, beliau mengirim sekelompok 15 orang ke arah perbatasan Syam dengan tujuan untuk menyelidiki sejauh mana kebenaran kabar angin ini. Ketika orang-orang ini tiba di perbatasan Syam, mereka melihat bahwa sebuah pasukan sedang berkumpul di sana. Alih-alih kembali dan melaporkan kepada Rasulullah SAW semangat tablik yang pada masa itu, yang menjadi tanda sejati seorang mukmin, menjadikan mereka dengan berani maju dan mulai mengajak orang-orang itu kepada Islam. Orang-orang yang telah dihasut oleh musuh-musuh dan ingin menyerang dan menaklukkan tanah air Muhammad Rasulullah SAW, mereka tidak akan terpengaruh oleh seruan kepada tauhid ini. Mereka tidak akan terpengaruh oleh tablik. Begitu para sahabat ini mulai menyampaikan ajaran Islam kepada mereka, para musuh yang berada di sekitar mengambil musuh dan mulai menghujani mereka dengan anak panah. Ketika umat muslim melihat bahwa sebagai tanggapan atas tablik mereka, alih-alih menyajikan dalil, orang-orang ini melemparkan anak panah, namun para sahabat tidak melarikan diri dan tidak menyelamatkan nyawa mereka dari kerumunan ribuan orang ini. Sebaliknya, sebagai muslim yang sejati, ke-15 orang ini berdiri teguh menghadapi ratusan ribu orang tersebut, dan semuanya gugur di tempat itu juga sebagai syahid. Di masa ini, mereka yang mengaku muslim juga memperlakukan orang-orang Ahmadi dengan cara yang sama. Rasulullah SAW ingin mengirim pasukan lain untuk menghukum orang-orang yang telah melakukan tindakan yang begitu zalim. Sementara itu, beliau menerima berita bahwa pasukan yang sedang berkumpul di sana telah bubar
dan telah tersebar, sehingga beliau menunda rencana tersebut untuk beberapa waktu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat yang sama menulis surat kepada pemimpin suku Ghassan yang merupakan gubernur Basra yang ditunjuk oleh pemerintah Romawi atau kepada Kaisar Romawi sendiri. Kemungkinan besar surat tersebut berisi keberatan tentang kejadian yang disebutkan di atas, bahwa beberapa suku Syam sedang mempersiapkan serangan ke wilayah Islam dan bahwa mereka telah membunuh 15 Muslim tanpa alasan. Surat ini dikirim melalui seorang sahabat bernama Al-Haris. Dalam perjalanannya ke Syam, ia berhenti di suatu tempat bernama Mu'tah, di mana ia bertemu dengan Sarjil, seorang pemimpin suku Ghassan. Beliau menulis Sarjil yang merupakan salah satu gubernur yang ditunjuk oleh Kaisar Romawi. Saya pikir ini adalah kesalahan penulisan. Nama aslinya adalah Syurahbil, yang merupakan salah satu gubernur yang ditunjuk oleh Kaisar Romawi. Ia bertanya kepada Hazrat Al-Haris, "Kemana kamu pergi? Apakah kamu diutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam?" Ia menjawab, "Ya." Mendengar ini, Syurahbil menangkapnya, mengikatnya dengan tali dan memukulinya hingga syahid. Meskipun sejarah tidak memberikan penjelasan tentang hal ini, namun kejadian ini menunjukkan bahwa orang ini, Syurahbil, kemungkinan adalah salah satu pemimpin pasukan yang sebelumnya telah membunuh 15 sahabat. Oleh karena itu, pertanyaannya, apakah kamu salah satu utusan Muhammad Rasulullah SAW? Ini menunjukkan bahwa ia khawatir Rasulullah SAW akan mengadukan kepada Kaisar bahwa orang-orang dari wilayahnya menyerang penduduk wilayah Muslim. Ia mungkin takut bahwa raja akan meminta pertanggungjawaban darinya karena hal ini. Jadi, dia menganggap bahwa keselamatannya terletak pada membunuh utusan itu, agar pesan tidak tersampaikan dan tidak ada penyelidikan. Namun Allah Ta'ala tidak membiarkan niat buruknya terwujud, dan kabar tentang syahidnya Hazrat Haris sampai kepada Rasulullah SAW dengan suatu cara. Maka untuk menghukum kejadian pertama dan kejadian ini, beliau mempersiapkan pasukan sebanyak 3.000 orang dan mengirimnya ke arah Syam di bawah pimpinan Hazrat Zaid bin Haritsah yang merupakan hamba sahaya yang telah beliau merdekakan. Pada kesempatan ini, disebutkan tentang penunjukan pimpinan pasukan Rasulullah SAW sebagai berikut. Rasulullah SAW menunjuk Hazrat Zaid bin Haritsah sebagai pemimpin pasukan 3.000 orang dan bersabda, jika Zaid mati syahid, maka Ja'far bin Abi Talib akan menjadi pemimpin, dan jika Hazrat Ja'far bin Abi Talib mati syahid, maka Hazrat Abdullah bin Rawahah akan menjadi pemimpin, dan jika dia juga mati syahid, maka kaum muslim boleh memilih siapapun yang mereka inginkan sebagai pemimpin mereka. Seorang Yahudi bernama Nu'man yang hadir di sana saat itu berkata, "Wahai Abul Qasim," orang-orang Yahudi memanggil Rasulullah SAW dengan nama ini, "jika Anda adalah seorang nabi, maka semua orang yang Anda sebutkan namanya, baik sedikit maupun banyak, akan mati syahid." Kemudian ia melanjutkan, ketika para nabi Bani Israel menunjuk seseorang sebagai pemimpin kaum, kemudian berkata jika si fulan terbunuh, maka si fulan akan menjadi pemimpin, maka jika mereka menyebutkan nama 100 orang, mereka semua akan terbunuh. Lalu Yahudi ini berkata kepada Hazrat Zaid, "Wahai Zaid, buatlah wasiat, jika Muhammad adalah Nabi yang benar, SAW, maka kamu tidak akan kembali lagi." Hazrat Zaid menjawab, "Aku bersaksi bahwa beliau SAW adalah Rasul yang benar dan suci." Ketika Rasulullah SAW sedang menunjuk para pemimpin, terjadilah peristiwa ini di mana Hazrat Ja'far berkata, "Wahai Rasulullah, ayah ibuku berkorban demi engkau. Saya telah mengira engkau akan menunjuk Zaid sebagai pemimpin atas diriku. Engkau bersabda bahwa keluargaku memiliki kedudukan tinggi, namun aku tidak ditunjuk." Beliau SAW bersabda, "Pergilah engkau tidak tahu apa yang lebih baik." Rasulullah SAW memberikan bendera putih kepada Hazrat Zaid dan menasihatinya. Ketika sampai di tempat syahidnya Haris bin Umair, maka ajaklah orang-orang kepada Islam. Jika mereka menerima, maka itu baik.
Jika tidak, maka mintalah pertolongan kepada Allah Ta'ala dan berperanglah melawan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam perpisahan kepada mereka dan juga memberikan wasiat. Rinciannya adalah, orang-orang bersiap-siap berangkat dan pasukan berkumpul di tempat bernama Juruf yang berjarak 3 mil dari Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga datang ke Saniyatul Wada untuk mengucapkan salam perpisahan kepada mereka. Sebelum keberangkatan untuk berperang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kepada pasukan Islam dengan bersabda, "Aku berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala dan berbuat baik kepada sesama Muslim. Berperanglah atas nama Allah melawan orang-orang yang mengingkari Allah. Jangan berkhianat, janganlah curang, janganlah membunuh bayi yang masih menyusui, janganlah membunuh wanita, dan jangan membunuh orang tua renta. Jangan menebang pohon kurma, jangan menebang pohon apapun, dan jangan merobohkan bangunan." Selain itu, beliau berpesan kepada para pemimpin pasukan, "Ketika kalian bertemu dengan orang musyrik, serulah mereka kepada salah satu dari 3 hal. Terimalah apapun yang mereka setujui dan jangan menyakiti mereka. Ajaklah mereka untuk berpindah dari kota mereka ke kota kaum muhajirin. Jika mereka melakukannya, beritahu mereka bahwa mereka akan mendapatkan hak yang sama seperti kaum muhajirin dan memiliki kewajiban yang sama seperti kaum muhajirin. Jika mereka menolak, mintalah mereka untuk bergabung dengan kaum Arab pedalaman yang muslim. Bagi mereka yang tinggal di desa, hukum Allah yang sama akan berlaku seperti untuk muslim lainnya. Tetapi mereka tidak akan mendapat bagian dari harta ganimah dan harta fa'i sampai mereka berjihad bersama kaum muslim. Jika mereka menolak ini juga, maka mintalah jizyah dari mereka. Jika mereka setuju, terimalah dan jangan menyakiti mereka. Jika mereka menolak ini juga, maka mintalah pertolongan kepada Allah Ta'ala untuk melawan mereka, dan berjihadlah melawan mereka. Jika kalian mengepung benteng atau kota, dan mereka meminta jaminan Allah dan Rasul-Nya, jangan berikan jaminan atas nama Allah dan Rasul-Nya. Artinya, jangan membuat perjanjian dengan menggunakan nama tersebut sebagai perantara. Tetapi berikanlah jaminan atas nama kalian sendiri dan leluhur kalian. Karena jika kalian melanggar janji kalian dan janji leluhur kalian, itu akan lebih ringan daripada melanggar janji Allah dan Rasul-Nya. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan rinciannya sebagai berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan bahwa Hazrat Zaid bin Haritsah akan menjadi pemimpin pasukan. Jika beliau gugur, maka Hazrat Ja'far bin Abi Talib akan menjadi pemimpin. Jika gugur, maka Hazrat Abdullah bin Rawahah akan menjadi pemimpin. Dan jika beliau gugur, maka kaum muslim harus memilih salah seorang di antara mereka untuk menjadi pemimpin. Saat itu seorang Yahudi duduk di majelis beliau. Ia berkata, "Wahai Abul Qasim, jika engkau benar, maka ketiga orang ini pasti akan gugur. Karena Allah Ta'ala mewujudkan apa yang keluar dari mulut para nabinya." Kemudian ia berpaling kepada Hazrat Zaid dan berkata, "Aku berkata jujur kepadamu, jika Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Allah yang benar, maka engkau tidak akan pernah kembali hidup." Hazrat Zaid menjawab, "Aku kembali atau tidak, namun Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Allah yang benar." Keesokan harinya, pada pagi hari, pasukan ini berangkat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat pergi untuk melepas mereka. Selama masa hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, belum pernah ada pasukan sebesar ini yang dikirim untuk misi penting di bawah pimpinan Panglima Muslim tanpa dipimpin langsung oleh beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan bersama pasukan ini sambil terus memberikan nasihat kepada mereka. Akhirnya, beliau berhenti di tempat di luar Madinah, tempat beliau memasuki Madinah dan tempat di mana penduduk Madinah biasanya mengucapkan selamat jalan kepada para musafir mereka. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dan bersabda, "Aku menasihati kalian untuk bertakwa kepada Allah." Beliau menasihati pasukan, "Aku menasihati kalian untuk bertakwa kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama muslim yang bersama kalian. Berangkatlah berperang dengan menyebut nama Allah, dan berperanglah melawan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian yang berada di Syam."
Ketika kalian sampai di Syam, kalian akan menemui orang-orang yang duduk di tempat ibadah sambil menyebut nama Allah. Janganlah kalian mengganggu mereka dengan cara apapun. Janganlah menyakiti mereka dan janganlah menyebabkan kesusahan bagi mereka. Janganlah membunuh wanita di negeri musuh. Janganlah membunuh anak-anak. Janganlah membunuh orang buta. Dan janganlah membunuh orang tua. Janganlah menebang pohon. Dan janganlah menghancurkan bangunan. Setelah memberikan nasihat ini, Rasulullah SAW kembali dari sana dan pasukan Islam berangkat menuju Syam. Di tempat lain juga, beliau mengatakan hal yang sama dan menyebutkan semuanya. Dan ini adalah kebijaksanaan Allah Ta'ala, bahwa kejadian ini terpenuhi persis seperti itu, yaitu apa yang beliau sabdakan tentang para syuhada, pemimpin pasukan yang akan syahid. Pertama Hazrat Zaid syahid, kemudian Hazrat Ja'far bin Abi Talib mengambil alih kepemimpinan pasukan. Beliau juga syahid dan setelahnya Hazrat Abdullah bin Rawahah mengambil alih komando pasukan. Beliau juga syahid dan hampir saja terjadi kekacauan dalam pasukan. Namun seketika Hazrat Khalid bin Walid, atas permintaan beberapa muslim, mengambil bendera dengan tangannya. Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada umat Islam melalui beliau dan beliau membawa pasukan kembali dengan selamat. Pembahasan ini masih berlanjut dan insya Allah akan dilanjutkan nanti. Saat ini saya ingin menyebutkan beberapa syuhada dan beberapa almarhum. Dan saya akan memimpin salat jenazah gaib mereka, insya Allah. Syahid yang saya sebutkan adalah Tuan Laik Ahmad Chima Sahib yang syahid minggu lalu di Karachi. Beliau adalah putra Tuan Chaudhry Nazir Ahmad Chima Sahib. Beliau disyahidkan pada tanggal 18 April. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kerumunan orang menyerangnya dan membunuhnya dengan cara yang sangat kejam. Almarhum berusia 47 tahun. Menurut rincian, pada hari kejadian, diterima kabar bahwa para penentang berkumpul di luar aula Ahmadiyah dan membuat keributan. Karena itu, untuk meninjau situasi, dan itu adalah hari Jumat, Tuan Laik Ahmad Chima Sahib dikirim. Almarhum syahid tiba di lokasi. Para penentang mengenali Laik Chima Sahib dan menyerangnya, menyeretnya hingga jarak tertentu ke persimpangan. Di sana, beliau disyahidkan dengan cara yang sangat kejam menggunakan batu bata dan batu. Dalam keadaan sekarat, seorang pemimpin toko di sana berusaha memberinya air minum. Namun ia juga dilarang paksa untuk memberi air. Polisi tiba di lokasi lebih dari setengah jam setelah kejadian. Setelah itu jenazah dibawa ke rumah sakit di mana kewafatannya dikonfirmasi. Ahmadiyah masuk di keluarga almarhum syahid melalui kakek buyutnya, yakni Tuan Chaudhry Hakim Ali Sahib dari Chistia, distrik Bahawalpur, yang mendapat taufik menerima Ahmadiyah dengan baiat pada masa khilafat pertama. Almarhum syahid tidak memiliki pendidikan formal yang tinggi, namun beliau membuka bengkel sendiri dan melakukan pekerjaan servis mobil dan sepeda motor. Bisnis bengkel beliau berkembang dengan sangat pesat. Karena nama baik beliau, berbagai instansi pemerintah juga mempercayakan perbaikan kendaraan mereka kepada beliau. Hal ini juga menyebabkan hubungan sosial beliau sangat luas. Dengan karunia Allah, almarhum syahid adalah seorang musi. Beliau selalu siap melaksanakan tugas-tugas jemaat dan melakukan pengkhidmatan. Beliau rajin melaksanakan sholat tahajud dan sholat 5 waktu. Beliau secara rutin mengajak anak-anaknya untuk sholat berjamaah. Beliau juga memantau pelaksanaan sholat para karyawan Ahmadi di bengkel dan juga anggota keluarga beliau di rumah. Meskipun sibuk bekerja, beliau selalu mengutamakan pelaksanaan sholat dengan meninggalkan pekerjaannya. Tidak seperti kebanyakan pebisnis pada umumnya yang sibuk dan kurang memperhatikan sholat. Namun beliau tidak pernah mengkada sholatnya. Beliau bersifat sangat ramah dan penuh kasih sayang. Beliau memiliki hubungan yang akrab dengan semua orang. Beliau memiliki hubungan erat dengan khilafat. Beliau selalu mendengarkan program-program MTA, khususnya khutbah yang disiarkan di MTA.
Beliau selalu siap untuk menghadiri sidang pengadilan dan melaksanakan tugas jemaat. 2 hari sebelum peristiwa Syahid, beliau juga mendapat ancaman dari pihak lawan yang bersikap sangat keras di pengadilan. Beliau telah menerima ancaman sebelumnya juga. Beliau memiliki kecintaan yang mendalam terhadap Al-Quran. Sebelumnya, beliau tidak bisa membacanya dengan baik. Namun, di usia dewasa beliau belajar Al-Quran dan kemudian rutin membacanya serta mendengarkan rekamannya. Beliau selalu memutar rekaman Al-Quran di bengkelnya. Sebelum peristiwa Syahid, seorang teman meminta kepada beliau untuk mengatur donor darah karena penyakitnya. Menanggapi hal itu, almarhum Syahid menjawab bahwa ia akan pergi mendonorkan darahnya setelah sholat Jumat. Namun Allah berkehendak lain dan Allah Ta'ala menganugerahkan kepada beliau derajat syahid. Beliau memiliki 2 istri. Istri pertamanya, Maryam Laik, menuturkan, beliau selalu memperhatikan kebutuhan kami. Beliau mendidik anak-anak dengan cara terbaik dan sangat memperhatikan pelaksanaan sholat. Istri kedua menuturkan, beliau memperlakukan keduanya sedemikian rupa sehingga mereka hidup seperti saudara perempuan. Meskipun pendidikan formalnya terbatas, beliau memiliki pengetahuan umum yang sangat luas. Topik pembicaraan beliau seringkali tentang para nabi. Beliau juga terus mendidik saya dalam berbagai hal. Istri kedua, Farah Laik, menuturkan beliau juga mendidik saya. Ia berkata, orang tua saya tidak mendidik saya seperti yang dilakukan suami saya dalam waktu 2 tahun setelah pernikahan kami. Saudara almarhum Syahid menuturkan, almarhum sering membicarakan tentang Syahid dan mengatakan bahwa ini adalah nikmat yang diberikan kepada orang-orang yang beruntung. Beliau sering berkata, jika tiba waktuku untuk berkorban, aku akan siap menerima peluru di dadaku. Selain itu, beliau juga mengatakan bahwa bagaimanapun keadaan yang menentang, kita harus selalu pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat, karena inilah saat untuk menunjukkan keberanian. Putra beliau, Hizkil Ahmad, yang baru berusia 12 tahun, menuturkan, ayah saya telah menasihati untuk tidak takut. Oleh karena itu, saya sama sekali tidak takut dengan kesyahidan ayah saya. Dan ia telah menunjukkan keberanian dan ketabahan yang luar biasa. Ia berkata, saya juga akan berani seperti ayah saya dan siap menerima peluru di dada saya. Almarhum meninggalkan 2 istri, 7 anak, 1 saudara perempuan, dan 1 saudara laki-laki yang lebih muda. Putri tertuanya berusia 17 tahun, sementara anak perempuan termudanya berusia 1,5 tahun. Berdasarkan mimpi, ia telah memberitahu istrinya bahwa ia bermimpi akan memiliki 1 anak lagi. Istri keduanya mengatakan bahwa ketika ia melakukan tes, Allah Ta'ala memberkatinya dengan nikmat keturunan. Murabbi Halqa Society, Tausif Sahib, menuturkan, almarhum dawam melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah di sholat center. Beliau melaksanakan tahajud, menunaikan ibadah-ibadah sunat, taat dan patuh kepada khilafat, memperhatikan orang-orang miskin, dan berusaha semaksimal mungkin untuk menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak manusia. Jika ada orang yang membutuhkan di jalan, beliau segera membantunya. Jika melihat mobil seseorang rusak di jalan, beliau berhenti dan membantu mereka. Beliau secara diam-diam membantu orang-orang yang membutuhkan. Beliau tidak berhenti dalam kebaikan dan melayani tanpa pamrih dalam segala hal. Beliau memiliki keyakinan hakiki pada zat Allah Ta'ala. Beliau menganggap setiap pekerjaan dan keberhasilannya sebagai hasil dari karunia Allah Ta'ala. Meskipun dalam keadaan sulit dan menghadapi pertentangan, beliau selalu menunaikan sholat tepat waktu secara berjamaah di sholat center. Beliau adalah orang yang berwatak lembut. Jika dalam keadaan marah beliau mengatakan sesuatu kepada seseorang, beliau tetap diam dan tidak pernah membalas.
melainkan beliau tersenyum dan meninggalkan pertemuan tersebut. Demikian pula, Sekretaris Mal atau Ketua Jemaat menuturkan, suatu kali perhitungan candah kami salah karena kesalahan kami mengatakan kepadanya bahwa ada candah Anda yang tertunggak. Namun beliau tidak bertanya apakah memang ada tunggakan atau tidak, dan beliau langsung membayarnya, padahal jumlahnya cukup besar, yaitu 100.000 rupiah. Kemudian mereka memberitahukan kepada beliau bahwa perhitungan kami salah. Anda tidak memiliki tunggakan dan ini adalah kelebihan pembayaran. Maka beliau berkata, tidak apa-apa, apa yang telah saya berikan di jalan Allah, saya tidak akan mengambilnya kembali. Beliau beserta keluarganya akan pindah ke luar negeri dan persiapannya sudah lengkap. Penulis menuturkan, suatu hari sebelumnya, beliau berkata kepada saya, kami akan pindah ke luar negeri di mana ada kebebasan beragama. Keinginan saya adalah untuk mengajarkan anak-anak azan dan takbir dengan suara lantang dan cara yang baik, agar ketika mereka pergi ke sana dan melaksanakan sholat berjamaah di rumah, mereka dapat mengumandangkan azan dengan penuh kesungguhan dan kemudian menunaikan sholat. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat almarhum syahid dan juga menjaga keluarga beliau dalam perlindungannya. Semoga Allah Ta'ala segera menyediakan sarana untuk menangkap orang-orang yang memusuhi. Hari ini juga ada sebuah kabar di sebuah desa di Kasur, seorang pemuda Ahmadi telah disyahidkan. Rinciannya belum diterima. Semoga Allah Ta'ala segera mengadakan sarana untuk menangkap para pelaku kezaliman. Sekarang hanya bisa berdoa kita, Allahumma mazikhum kula mumazzakim wa sahikhum tashiko. Jenazah kedua adalah Nyonya Amatul Musawir, istri Tuan Dr. Mas'udul Hasan Nuri. Beliau wafat beberapa hari yang lalu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau adalah cucu perempuan dari Hazrat Mirza Syarif Ahmad Sahib, cucu dari Hazrat Nawab Amatul Hafiz Begum Sahibah, dan putri dari Mirza Daud Ahmad Sahib. Dengan karunia Allah Ta'ala, beliau adalah seorang musi'ah. Beliau juga adalah sepupu perempuan saya. Dr. Mas'udul Hasan Nuri menceritakan, Hazrat Khalifatul Masih Salis rahimallahu ta'ala mengatur pernikahan kami. Huzur tidak bertanya kepada orang tua, tetapi bertanya kepada ayah saya tentang saya. Apakah saya bisa dinikahkan? Pada kesempatan itu, ketika Hazrat Khalifatul Masih Salis memberitahu Kolonel Daud Sahib dan istrinya tentang perjodohan tersebut, mereka meminta untuk melakukan istikharah selama beberapa hari. Huzur bersabda, saya sudah melakukan istikharah, tidak perlu istikharah lagi, nikahkanlah ia. Alhasil pernikahan pun terjadi. Menuturkan, dengan karunia Allah Ta'ala selama 51 tahun kehidupan pernikahan kami, ini adalah kehidupan yang penuh dengan cinta dan kasih sayang dan persahabatan. Istri saya rajin dalam sholat dan ibadah. Beliau sangat peduli pada orang miskin dan suka menjamu tamu. Beliau memiliki tawakal yang sangat besar dan beberapa tahun terakhir ini, beliau sangat tertarik untuk mendalami Al-Quran. Beliau sering bertanya kepada berbagai ulama jemaat. Beliau juga memiliki minat untuk belajar tentang berbagai agama. Kemudian Dr. Saib menuturkan, istri saya memiliki peran yang sangat besar dalam pencapaian pendidikan saya. Jika ada kesempatan untuk pergi berwisata, namun saya harus ke rumah sakit untuk keadaan darurat, istri saya rela berkorban dan berkata saya juga tidak akan pergi. Demikian pula beberapa tahun terakhir, sekitar 3 atau 4 tahun, istri saya sakit parah. Beliau menanggung penyakit dan penderitaan dengan rasa sangat sabar dan tidak pernah mengeluh. Putra beliau, Dr. Khalid Nuri, tinggal di Amerika dan juga datang ke Rumah Sakit Fazli Umar untuk wakaf arzi. Menuturkan, ibu saya adalah seorang pengkhidmat jemaat yang tulus. Beliau memiliki kecintaan dan kesetiaan yang luar biasa terhadap khilafat. Beliau tidak pernah terlibat dalam kegiatan sia-sia seperti berbohong, bergosip, atau mengadu domba. Beliau membaca Al-Quran dengan pemahaman yang sangat lengkap. Beliau juga mempelajari buku-buku Hazrat Masih Maud alaihissalam. Beliau membaca tazkirah dengan penuh perhatian. Beliau juga memiliki kegemaran mengumpulkan benda-benda bersejarah dan langka dan berdiskusi tentangnya dengan kurator museum dan para peneliti.
Dalam kegemaran ini, beliau juga melibatkan saya di sekitar Rabuah, terutama di bukit-bukit di dekat sungai. Beliau melihat, mencari, dan menggali beberapa benda. Ketika datang ke London, beliau juga membicarakan hal yang sama dengan saya dan menunjukkan benda-benda tersebut kepada saya. Putra beliau menulis lebih lanjut, beliau memberikan dukungan keuangan yang penuh untuk pernikahan orang-orang yang kurang mampu dan merawat anak-anak semua karyawan. Beliau mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak perempuan. Beliau memastikan bahwa semua kebutuhan mereka terpenuhi dan selalu tersenyum saat bertemu orang-orang. Putri beliau, Mubarakah, mengatakan, ibu saya sangat gemar membaca, baik itu buku-buku Hazrat Masih Maud alaihissalam atau hal-hal tentang Kristen atau buku-buku tentang Hinduisme. Beliau membaca berbagai topik dan memperoleh banyak pengetahuan tentangnya. Beliau sangat menghormati para wakaf zindagi. Beliau juga selalu mendukung ayah saya. Setelah pensiun, ketika Dr. Sahib melakukan wakaf zindagi, istri beliau ikut bersamanya, meskipun setelah itu beliau masih bisa mendapatkan pekerjaan yang cukup menguntungkan secara duniawi. Putri beliau mengatakan bahwa ketika kerabat non-Ahmadi ayahnya datang untuk menyampaikan belasungkawa, mereka mengatakan bahwa almarhumah adalah sosok yang mempersatukan keluarga dan memiliki hubungan dengan semua orang. Kemudian putri beliau mengatakan bahwa ibunya juga menasihatinya untuk tidak membicarakan urusan rumah tangga di luar, dan jika ingin menulis sesuatu kepada Khalifatul Masih, maka harus mengikuti nasihat yang diberikan. Beliau juga sering mengatakan untuk tidak membuang-buang waktu dalam pertengkaran dan perselisihan. Sopir Tahir Heart Institute, Tuan Jalal Ahmad Khan, menuturkan beliau adalah sosok yang sangat baik, berakhlak mulia, penuh empati, dan peduli terhadap orang miskin. Selama perjalanan, beliau selalu memperhatikan kami dan meminta untuk memutar rekaman Al-Quran dengan terjemahannya, yang kemudian beliau dengarkan sepanjang perjalanan. Kemudian ia menambahkan, beliau sangat memperhatikan anak-anak saya dan istri saya. Beliau menuturkan, ketika kami pergi ke kota-kota besar, para pedagang, terutama pedagang di Pindi, Islamabad yang mengenal beliau dan sering bertemu, biasanya bertanya, sudah lama sekali Anda tidak datang. Pada awalnya mereka bertanya, lalu beliau menjawab, sekarang kami telah pindah ke Rabuah, di mana rumah sakit jemaat berada dan suami saya bekerja di sana. Beliau mengatakan tanpa rasa takut, kami merasa khawatir, semoga Allah Ta'ala memperlakukan beliau dengan maghfirat dan rahmat. Jenazah berikutnya adalah yang terhormat Tuan Hasan Sanogo Abu Bakar Sahib. Beliau adalah mubalik lokal di Burkina Faso. Beliau meninggal dunia beberapa hari yang lalu di usia 63 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Selama bulan Ramadan, beliau memberikan daras Al-Quran setiap hari di bahasa Jula yang disiarkan di Radio Islam Jemaat Ahmadiyah. Sehari sebelum wafat, pada tanggal 22 Maret, beliau juga memberikan daras. Beliau memperoleh pendidikan awal di Bobo Dioulasso, sebuah kota di Burkina Faso, dan kemudian pergi ke Mauritania untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Setelah belajar di sana, beliau melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Al-Azhar, Mesir. Beliau kembali setelah memperoleh pendidikan tinggi dan kefasihan berbicara dalam bahasa Arab. Beliau telah menguasai bahasa Arab dengan baik dan berbicara dengan fasih. Setelah kembali dari Al-Azhar, beliau menetap di Pantai Gading dan mendirikan sebuah madrasah di sana dan memiliki ratusan siswa. Karena kefasihan berbicara dan gaya penyampaian yang bagus, saat itu beliau belum menjadi Ahmadi, beliau menjadi terkenal di Pantai Gading. Ketika para mubalik Ahmadiyah melakukan tablik di daerah tersebut, para penentang mengajukan Tuan Abu Bakar Sahib untuk melawan Ahmadiyah. Beliau sangat bangga dengan kemampuan bahasanya. Beliau sendiri mengatakan, ketika perdebatan dimulai, itu adalah sebuah perdebatan. Pada hari itu, saya datang dengan mengenakan jubah besar dan bersikap sombong, berpikir bahwa hari ini saya akan mengalahkan orang-orang Ahmadi dan menjadi sangat terkenal, serta memperoleh kedudukan yang tinggi. Namun Allah Ta'ala yang telah menanamkan kesalehan dalam fitrat beliau, beliau segera menyadari bahwa kebenaran ada di pihak Ahmadiyah,
dan merekalah yang memiliki dalil-dalil. Beliau diberi buku Al-Qaulus Sarih, dan setelah mempelajarinya, Tuan Abu Bakar berdebat dengan mubalik Jemaat Ahmadiyah, Tuan Maulana Abdul Rahman Kanate di Abidjan. Allah Ta'ala memberi petunjuk kepada beliau dan segera dengan berani beliau menerima Ahmadiyah. Beliau baiat di tahun 1986. Saat itu beliau masih muda, berusia sekitar 24-26 tahun. Setelah baiat, beliau meninggalkan madrasah beliau dan kedudukan beliau yang tinggi. Pada masa itu di Pantai Gading diadakan kursus singkat untuk para mubalik Ahmadi yang berbahasa Prancis. Beliau mendaftar di sana dan mewakafkan hidup beliau. Beliau segera menjadi seorang mubalik terbaik jemaat. Beliau memiliki kemampuan pidato yang sangat baik dalam bahasa ibu beliau, yaitu bahasa Jula. Beliau adalah pembicara yang bersuara lantang dan berapi-api. Beliau dengan cepat dapat memikat para pendengarnya. Tuan Maulana Idris Syahid yang ditugaskan di Burkina Faso pada tahun 1990, beliau mendapat izin untuk membawa Tuan Abu Bakar Sanogo dari Pantai Gading ke Burkina Faso. Di sini beliau ikut serta dalam jihad tablik dan segera mulai meraih kesuksesan di daerah-daerah yang berbahasa Jula, dan banyak jemaat baru yang didirikan melalui tablik di sini. Pada tahun 1999, beliau dikirim ke wilayah Dori di Burkina Faso yang terjadi pensyahidan di sana. Di daerah ini, bahasa Arab umum digunakan. Para ulama setempat berusaha mempengaruhi orang-orang dengan menunjukkan pengetahuan bahasa Arab mereka. Di sini beliau berdebat dengan para ulama besar dan mengalahkan mereka. Beliau bertablik hingga ke desa-desa terpencil sampai-sampai para ulama non-Ahmadi enggan menghadapi beliau dan takut berdebat. Beliau menjadi terkenal di seluruh wilayah sebagai syekh dan ulama besar. Banyak jemaat yang didirikan di wilayah ini. Demikian pula pada tahun 1991, beliau berhubungan dengan Imam Ibrahim Badiga Sahib Syahid, Mahdi Abad dan rekan-rekannya yang segera melakukan baiat dan kemudian pada tahun 2023 meraih kesyahidan dan menjadi bintang-bintang Ahmadiyah yang bersinar cemerlang. Pada tahun 2002, ketika stasiun radio Ahmadiyah yang pertama didirikan di Bobo Dioulasso, Tuan Abu Bakar adalah Dai Ilallah nomor 1 di radio. Beliau adalah seorang Dai Ilallah yang sangat bersemangat. Melalui tablik beliau, ajaran Ahmadiyah mencapai jutaan orang dan ribuan orang mendapat taufik untuk menerima Ahmadiyah. Selama beberapa tahun, beliau mendapat taufik untuk berkhidmat di Majelis Amilah Nasional. Saat wafat pun, beliau menjabat sebagai Sekretaris Ristanata. Pada tahun 2012, beliau ditugaskan di kota Sikasso di Mali. Di sini beliau mendapat taufik untuk melakukan pengkhidmatan yang luar biasa. Pada tahun 2019, ketika beberapa pemuda di Bobo Dioulasso membuat kekacauan melawan nizam jemaat, saya mengirim beliau kembali ke Bobo Dioulasso dan menugaskan beliau di sana. Di sini beliau ditunjuk sebagai ketua jemaat dengan keberanian luar biasa, kebijaksanaan, kerja keras dan doa. Beliau mengakhiri fitnah ini dan semua orang memperbaharui baiat mereka. Di antara yang ditinggalkan adalah ibu, istri, saudara, 3 anak dan cucu-cucu. Istri beliau, Aisyah Kulibali, menuturkan, beliau selalu siap untuk berkhidmat demi Islam. Meskipun kesehatan memburuk, beliau selalu memprioritaskan program jemaat dan perjalanan tablik. Terkadang saya berkata kepada beliau bahwa keadaan beliau sedang tidak baik dan sebaiknya beristirahat sejenak. Namun beliau menjawab, saya telah mewakafkan hidup saya dan akan terus berusaha mengkhidmati agama hingga nafas terakhir saya. Istri beliau menuturkan, sejak kami menikah, saya belum pernah melihat sehari pun beliau mengatakan tidak bisa melaksanakan tahajud karena sakit. Saya melihat setiap kali ada masalah jemaat atau pengkhidmatan agama, beliau segera membantu meskipun kemudian jatuh sakit. Beliau memperlakukan kerabat, tamu, dan tetangga dengan sangat baik. Beliau bertemu setiap orang dengan penuh kasih sayang. Beliau memiliki kepribadian yang patut dicontoh. Beliau sangat mencintai Al-Quran dan adalah pecinta Rasulullah SAW. Inilah teladan seorang wakaf zindagi dan mubalik atau murabi yang harus selalu diingat oleh para mubalik kita.
Semoga Allah Ta'ala terus menganugerahkan jemaat orang-orang yang memiliki semangat wakaf seperti ini. Tuan Idris Syahid, Sabik Amir Jemaat Burkina Faso, menulis, beliau melakukan pekerjaan tablik dengan sangat tekun dan berhasil. Beliau memiliki wajah yang selalu ceria, menyampaikan dalil yang kuat secara ilmiah, dan selalu berusaha menjaga standar tinggi dalam khidmatan. Mubalik lokal, Tuan Darbul Hasan menuturkan, Ustadz Abu Bakar adalah pecinta sejati Rasulullah SAW. Suatu hari ketika menjelaskan tafsir ayat 38 surat Al-Ahzab tentang pernikahan Rasulullah SAW dengan Hazrat Zainab, air mata beliau mengalir saat menyebutkan pernyataan-pernyataan tidak mendasar dari para ulama non-Ahmadi. Beliau sedih bagaimana orang-orang ini menisbahkan pernyataan yang bodoh dan tidak masuk akal kepada junjungan alam Rasulullah SAW karena ketidakpahaman mereka. Jika mereka berbicara seperti itu dianggap bukan penistaan terhadap kenabian Rasulullah SAW. Akan tetapi kini para Ahmadi yang menghormati Rasulullah SAW, mereka dianggap melakukan penistaan. Bahkan menyebut nama Rasulullah SAW pun dianggap penistaan. Kemudian, jika ada yang berbicara menentang nizam jemaat, beliau selalu tampil ke depan untuk membela. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.